Halo, kali ini saya akan membahas bagaimana tips dan trik untuk membuat video kita tampilannya lebih sinematik di KineMaster. Sebelumnya saya udah pernah bikin pembahasan bagaimana cara mengedit dari awal sampai akhir untuk menghasilkan video yang sinematik di KineMaster, tapi itu yang secara keseluruhan. Dan untuk kali ini kita akan membahas bagaimana tips dan triknya biar menghasilkan look yang sinematik kalau kita edit pakai KineMaster. Sebelum ke pembahasan, saya mau ingetin buat teman-teman ya yang mau jadi YouTuber modal HP, saya ada kelas online dan kalian bisa ikut. Ada beberapa paket yang gratis juga ada, dan kalau kalian punya rejeki bisa yang paket hemat juga ada, dan juga paket yang full. Tentunya kalau yang full bisa tergabung dalam komunitas eksklusif bareng saya. Di situ kita bisa sharing-sharing bareng, membahas tentang bagaimana kita membuat channel YouTube, konten-kontennya gimana dengan menggunakan HP saja. Kalian bisa cek di contentprioritycourse.com. Di situ kalian bisa lihat-lihat dan bisa gabung di situ. Nanti juga akan saya taruh linknya di deskripsi video ini. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan bagaimana trik yang bisa kita pakai untuk menghasilkan video yang lebih sinematik, tampilannya lebih sinematik di KineMaster. Berbicara tentang sinematik, pastinya nggak jauh-jauh dari yang namanya rasio, aspek rasio. Dan biasanya kalau kita mau menghasilkan video yang lebih sinematik, kita memakai aspek rasio yang lebih lebar. Aspek rasio itu adalah perbandingan lebar dan tinggi dari frame video kita. Nah, biasanya kalau kita untuk menghasilkan video yang looknya sinematik yang seperti film, kita memakai aspek rasio lebar yaitu 2:3:5:1. Untuk menghasilkan aspek rasio yang film look, kita bisa menggunakan dua metode atau dua cara. Yang pertama adalah dengan menambahkan bar atau color bar warna hitam di atas dan di bawah. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan aspek rasio yang udah disediain sama KineMasternya. Kita tinggal pakai aja. Untuk yang pakai bar, kita buat project baru, pilih yang 16:9 aspek rasionya. Kemudian kita masukkan footage kita yang mau kita bikin sinematik. Kemudian kita pilih layer. Kita pilih stiker ya, dan cari di situ adalah bingkai sinematik. Dan kalau yang belum ada, kalian bisa ke toko asetnya KineMaster. Di situ udah banyak banget lengkap efek-efek, stiker, apapun di situ bisa kalian download dan juga bisa memperindah, bisa membuat hasil video kalian lebih oke lagi. Dan cara yang kedua ini lebih simple, kita tinggal membuat project baru dan di situ kita pilih aspek rasio 2:3:5:1. Nah, secara otomatis aspek rasio yang dihasilkan dari video kita yang kita edit itu akan benar-benar 2:3:5:1, benar-benar wide. Tapi di sini ada catatan ya, karena biasanya hasil rekaman video dari HP atau kamera itu adalah aspek rasionya 16:9. Ketika kita masukkan footage-nya itu akan ada ruang kosong di kanan dan di kiri, akan ada space hitam di kanan dan di kiri. Untuk itu kita harus memperbesar footage-nya. Bisa dengan cara pakai dua jari, atau juga bisa kalau lebih simpel kita bisa double tap di situ, tap itu otomatis langsung akan fit ke screen-nya, otomatis akan sebesar screen atau aspek rasio yang 2:3:5:1 tadi. Sudah nggak ada space hitam kanan dan kirinya. Saya lebih merekomendasikan cara yang kedua ya, yang memakai aspek rasio yang udah disediain dari KineMasternya 2:3:5:1, yang otomatis memang bener-bener 2:3:5:1 daripada cara yang pertama. Tapi karena ini adalah fitur yang ada di KineMaster yang cukup baru. Kalau kalian memakai KineMaster versi lama, biasanya belum ada untuk pilihan aspek rasio 2:3:5:1. Ya, jadi otomatis kalian pilih pakai cara metode 1 untuk menghasilkan video dengan look yang sinematik. Video yang sinematik biasanya memiliki kamera movement atau pergerakan kamera yang halus, yang stabil, yang anteng. Tapi itu juga perlu triknya ketika kita pengambilan gambar, proses pengambilan gambarnya. Biasanya kita harus menggunakan gimbal
Atau kalaupun nggak ada gimbal, paling nggak kalau kita syuting pakai HP itu udah ada image stabilizernya, sehingga hasil videonya itu nggak terlalu goyang, hasilnya itu lebih halus lagi. Tapi kita bisa menyiasatinya dengan memakai fake camera movements atau pergerakan kamera yang kita buat sendiri di editing dengan menggunakan KineMaster. Caranya kita menggunakan video atau footage yang diem saja, yang steady, yang anteng ya. Kemudian kita motionkan atau kita gerakan di KineMasternya. Klik pada footage yang mau kita gerakan, kemudian kita pilih menu pan and zoom, dan di situ tinggal kita atur ya. Kita bisa membuat gerakan seperti zoom atau track in, track out, bisa juga grab atau slide kiri, slide kanan, kemudian atas bawah juga bisa. Caranya tinggal kita atur posisi di awal seperti apa, di posisi apa, bisa kita perbesar, kemudian kita atur di posisi akhirnya kayak gimana. Jadi di situ akan terlihat seperti ada gerakan dari kamera, padahal itu cuman kita gerakan di editing saja. Salah satu efek yang biasa dipakai untuk membuat video kita terlihat lebih sinematik yaitu time remapping atau speed ramping. Intinya adalah kita memainkan speed, memainkan kecepatan, diperlambat atau dipercepat, sehingga menghasilkan efek yang lebih dramatis di video kita. Kita bisa memakai dua cara untuk menghasilkan speed ramping ini. Yang pertama secara manual dengan cara dipotong, di-cut. Kemudian kita klik pada bagian yang udah terpotong dan kita percepat atau perlambat sesuai dengan kebutuhan. Atau bisa juga kita memotong beberapa bagian, kemudian dipercepat, ada bagian yang diperlambat. Ya perpaduan lah ya, cepat kemudian lambat atau normal seperti itu. Itu bisa kita pakai dengan cara manual semacam ini. Kelemahan dari cara ini yaitu karena ini masih menggunakan manual dengan cara dipotong, kemudian dipercepat, dipotong lagi, diperlambat, potong lagi, percepat, perlambat lagi seperti itu. Karena ini menggunakan perpotongan, jadi hasilnya akan kasar. Perpindahan cepat ke lambat, lambat ke cepat itu kasar karena menggunakan perpotongan. Cara yang hasilnya lebih oke atau metode kedua yaitu dengan menggunakan curve atau kurva. Karena ini menggunakan kurva ya, seperti kurva ini, seperti grafik, jadi perpindahan kecepatannya itu lebih halus dari lambat ke cepat, cepat ke lambat, itu lebih halus karena seperti ada proses ya, proses dari lambat kemudian cepat, atau dari cepat ke lambat semacam itu ada progresnya. Jadi hasil perpindahan cepat ke lambat, lambat ke cepat itu lebih halus daripada metode yang pertama, perpotongan. Tapi sayangnya untuk memakai fitur kurva ini nggak ada di aplikasi KineMaster-nya. Tapi kita perlu memakai aplikasi tambahan yang juga dari KineMaster. Yang nanti setelah kita install, kemudian kita edit kurva-kurvanya tadi, kita bisa terintegrasi ke KineMaster-nya. Jadi langsung bisa masuk ke KineMaster-nya. Nah caranya karena ini kurva ya, tinggal kalau kita mau menaikkan kecepatan tinggal kita tarik ke atas kurvanya. Kalau kita mau memperlambat tinggal kita turunkan kurvanya jadi akan lebih perlambat. Nah di sini juga sudah disediakan beberapa template untuk kurva-kurva yang bisa kita pakai. Bisa pakai template atau bisa cara manual kita atur sendiri untuk kurvanya. Dan setelah selesai bisa kita simpan atau bisa kita lempar, atau bisa langsung kita edit di KineMaster dengan mengklik logo KineMaster-nya.
Oke, itu tadi beberapa trik yang ya cukup singkat ya sebenarnya, tapi cukup bisa kita pakai. Semoga ini bisa menjadi ya, sedikit gambaran, sedikit informasi yang bisa kalian pakai untuk bisa menghasilkan video dengan tampilan yang lebih sinematik lagi di KineMaster. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.